Sekarang kita akan menyelesaikan atau melanjutkan pembahasan soal UN Fisika tahun 2016. Kita lanjutkan yang nomor 24. Persamaan gelombang berjalan Y sama dengan 2 sin 2 pi kurung buka 4T min 2X kurung tutup meter. Jadi satuannya adalah meter dengan T dalam sekon dan X dalam meter. 1 amplitudo gelombang 20 meter, 2 panjang gelombang 5 meter, frekuensinya 4 Hz, cepat lambat gelombang 2 meter per sekon. Dua pernyataan di atas yang benar adalah, jadi yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar dari 4 pernyataan ini. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita ingat bahwa persamaan umum gelombang atau Y, persamaan gelombang berjalan, kan A sin omega T min Kx ya. Nah, sekarang kita lihat sini persamaan gelombangnya Y sama dengan 2 sin 2 pi 4T min 2X. Nah, kita rubah bentuk yang ini menjadi bentuk yang seperti persamaan umum gelombang ya. Jadi bentuk yang seperti ini yang di atas. Nah, artinya 2 pi nya kita masukkan ke dalam kurung sehingga nanti akan menghasilkan Y sama dengan 2 sin, kita kalikan ya, ini menjadi 8 pi T min 4 pi X ya. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat ya bahwa 2 itu adalah nilai A. A-nya sama dengan 2. Satunya apa? Meter. Artinya jawaban yang ada 1, jadi 1 ini salah. 1 salah. Berarti jawaban yang ada pernyataan 1 itu salah. T ini salah, yang B juga salah. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Panjang gelombangnya 5 meter. Panjang gelombang kita cari dari nilai K. K-nya di sini adalah 4 pi. K-nya sama dengan 4 pi. Nah, nilai K sendiri itu 2 pi per lambda. Ya. Ini adalah nilai K atau nilai bilangan gelombang. Sehingga kalau kita masukkan menjadi 4 pi sama dengan 2 pi per lambda. Kita bagi ya. 1 ini 2. Berarti lambdanya sama dengan 1 per 2 meter. Ya. Berarti pernyataan kedua salah. Ya. Berarti yang ada 2-nya itu salah. C dan D juga salah. Berarti yang benar yang mana jawabannya? Yang E. Yang jawabannya yang E. Nah, kalau kita misalkan disuruh ngecek, betul nggak sih 3 dan 4 itu benar, maka kita cari nih frekuensinya. Sekarang frekuensi kita dapatkan dari omega ya, omega. Karena nilai omega itu 2 pi kalikan F. Sehingga nanti di sini omeganya adalah 8 pi. Sehingga kalau kita masukkan ya 2 pi kali F sama dengan 8 pi. Kita bagi menjadi 4. F-nya sama dengan 4 Hz. Nah, sekarang kita cek yang pernyataan 4 betul atau salah. Nah, panjang gelombang atau V itu lambda kali F. Nah, lambdanya itu sudah kita temukan tadi setengah meter, F-nya 4. Kita bagi, berarti hasilnya sama dengan 2 meter per sekon. Jadi jawaban kita adalah yang E. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 25. Sebuah mobil ambulan bergerak dengan kelajuan 144 km per jam sambil membunyikan sirene dengan frekuensi 2000 Hz. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kelajuan 40 km per sekon berlawanan arah.
Jadi kalau digambarkan ya, ini ambulan ya bergerak ke sana, kemudian ada sepeda motor ya, sepeda motor ya ini bergerak ke sana, jadi berlawanan. Nah, ambulan nanti bertindak sebagai sumber bunyi ya, atau dengan kata lain dia mempunyai kecepatan 144 km. Nah, kalau jadikan ke meter per sekon itu kita dapatkan 40 ya, 40 meter per sekon. Sedangkan sepeda motor itu dia bertindak sebagai pendengar. Ya. Berarti nanti kecepatannya 40 meter per sekon. Nah, sekarang jadi frekuensinya jadi membunyikan dengan frekuensi 2000 Hz. Artinya Fs-nya sama dengan 2000 Hz. Nah, yang ditanya perbandingan frekuensi yang didengar oleh pengendara motor saat mendekati dan menjauhi mobil ambulan. Jadi yang ditanyakan adalah perbandingan frekuensi. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari frekuensi yang didengar oleh pendengar ya, atau Fp ya, pada efek Doppler itu V plus minus Vp per V plus minus Vs atau kecepatan pendengar berapa sumber bunyi ya, dikalikan dengan F kali S. Nah, kita masukkan misalkan saat mendekati itu adalah Fp1, saat menjauhi itu Fp2 ya. Nah, kita tahu bahwa frekuensi sumbernya itu sama ya, yaitu 2000 Hz. Sehingga nanti dari persamaan ini ya kita tinggalkan nilai Fs-nya. Jadi kita nggak perlu memasukkan nilai Fs-nya. Kita cukup memasukkan nilai yang ini ya. Jadi Fs-nya tidak perlu kita pakai. Sehingga nanti kita dapatkan V-nya 320. Nah, pada saat mendekati ya, kalau misalkan pendengar mendekati sumber bunyi berarti tandanya positif. Nah, positif 40 per 320. Nah, sedangkan sumber bunyi mendekati. Ketika sumber bunyi mendekati, maka dia tandanya negatif. Ya. Nah, sekarang yang menjauhi 320. Nah, ketika menjauhi, maka ketika pendengar menjauhi sumber bunyi, maka tandanya minus ya. Dan sebaliknya, ketika sumber bunyi menjauhi pendengar, maka tandanya positif. Sehingga nanti akan didapatkan sama dengan ini tambah ini 360 per ini kurang ini 280 ya. Kita bagi dengan 280 per 360 ya. Nah, kita bagi 49 bagi 47 bagi 47 bagi 49, sehingga nanti akan didapatkan nilainya sama dengan ya 9 per 7 kita kalikan. Nah, ini naik jadi 9 per 7 atau sama dengan 81 per 49 ya. Jadi hasilnya adalah 81 per 49. Jadi ini kan pecahan dibagi dengan pecahan, artinya pecahan pertama dikali pecahan kedua ya. Jadi 9 per 7 kali 9 per 7, sehingga nanti hasilnya 81 per 49. Jawabannya yang E.